Hadir adalah bagian daripada hadiah terbesar yang bisa diberikan orang tua kepada anak. Nah, kehadiran kita bermakna bagi orang lain, terutama kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Makanya kehadiran seperti apa sih yang bermakna dalam kehidupan kita? Mari kita belajar bersama dengan hambanya Pendeta Robi Chandra. Ya, shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara dimanapun Anda berada. Beberapa Anda tetap di dalam doa saya setiap malam dan setiap pagi. Dan harapan kita saat ini pun firman Tuhan akan menguatkan Anda dan saya. Saudara, ini topiknya adalah kehadiran, bagaimana kehadiran membawa makna. Bayangkan kalau kita kumpul keluarga beramai-ramai, ya, ulang tahun atau apa, tapi ada satu di antara anggota kita kok, anggota keluarga itu nggak datang. Mungkin karena belum divaksin, mungkin karena baru habis sakit. Rasanya ada yang kurang kan. Tapi kalau orangnya biasa-biasa aja ya buat kita ya oke lah. Kurang dia nggak apa-apa, kan masih ada yang lain. Tapi bayangkan kalau kita punya satu kelompok yang begitu dekat dan selalu bersama, lalu ada satu orang yang kalau dekat kita merasa terhibur, merasa dikuatkan, merasa ditunjukkan potensi yang kita tidak sadari, bahkan dia memberi pengaruh yang begitu menguatkan, nggak hadir. Rasanya semua ada tapi ada yang kurang. Tadi saya layar keluyur sendirian di gedung gereja sambil merenung ya, melihat bangku-bangku kosong, biasanya terisi 1.000 lebih orang, sekarang kosong. Lalu kemudian juga saya keluyuran ke kamar di atas, bagian-bagian yang biasanya ada sidang majelis, ada apa, kosong juga. Rasanya ada satu yang hilang gitu. Lalu seingat ada seorang tua yang setiap lewat selalu senyum, apa kabar? Gitu. Kehilangan sekali itu. Ada satu yang semua masih ada, gedung masih ada, ya dana ya puji Tuhan cukup, orang-orang masih saling kontak, tapi kehadiran itu baik secara ragawi maupun secara virtual, kalau sama sekali nggak ada, saya ada yang kurang gitu. Nah, saudara, apa sih yang dimaksud kehadiran yang memberi makna? Bagaimana sih supaya kita bisa, kehadiran kita bisa memberi makna? Apalagi pada saat seperti ini. Nah, saudaraku, saya ingat Lukas 7 ayat 11 sampai 17 tentang Tuhan Yesus berbondong-bondong dengan sekelompok orang yang ikut sama dia berjalan ke tempat namanya Nain. Kira-kira berapa lama jalan? Entah bagaimana, sekelompok orang juga berjalan dari sisi sini, ini berjalan berjumpa. Yang ini membawa jenazah. Ya, disebutkan jenazah itu ada iringan Tuhan Yesus, iringan orang-orang yang meninggal. Iringan Tuhan Yesus gembira, ingin mendengar tentang Mesias segala macam. Ini jenazah berarti iringan perkabungan, kehilangan, ya kesedihan itu pasti ada setiap kali kita mengiring seorang seperti itu. Tetapi yang paling menarik disebutkan yang meninggalnya seorang laki-laki putra ya, satu-satunya anak tunggal. Betapa kita rindu untuk punya anak kadang-kadang. Sulit luar biasa kadang-kadang. Begitu dapat kita besarkan dengan susah payah, kita pertaruhkan lah. Pokoknya dia harus makan, dia dapat yang terbaik. Kita orang tua nggak dapat terbaik pun nggak apa-apa. Dia dapat terbaik. Ini satu-satunya. Kebahagiaan kita adalah kalau dia nanti menjadi seorang, punya berumah tangga sendiri, punya pekerjaan, dekat sama Tuhan, dia berdampak baik pada orang. Tetapi ini ternyata anak ini diambil Tuhan. Jadi bukan saja iringan perkabungan biasa, tapi perkabungan yang sangat menekan. Sebenarnya firman Tuhan mengatakan itu di ayat 12. Lalu lebih lanjutnya dikatakan ini orang muda, masih muda. Aduh, sedih kalau kita lihat ada orang lebih muda dari kita dipanggil Tuhan duluan. Artinya dia belum menjalani begitu banyak dan sudah harus, belum usai seakan-akan buat kita ya. Sekolah tuh belum selesai, sudah suruh pulang. Tapi menarik kali dikatakan juga di ayat 12, ibunya janda. Dan saudara, kalau ibu janda, dia orang muda, kemungkinan besar dia yang bekerja. Dia bekerja memberi nafkah bagi si ibu. Menopang si ibu, menguatkan. Kalau si ibu ini udah tua, tidak bisa kerja, kehilangan anak satu-satunya, lalu ke depan bagaimana masa depan dia? Jadi ini bukan saja perjalanan seiringan orang yang mencekam, sedih, kehilangan, tertekan, tapi perjalanan begitu kelam. Seakan-akan sudah tidak bisa bikin apa-apa, keputusasaan di atas segala keputusasaan. Tapi ayat 13 yang paling menarik, dalam Lukas 7 dikatakan,
dalam iringan Tuhan Yesus di tengah sibuknya mereka berbondong-bondong, entah bicarakan apa, sedang bicara apa, Tuhan mengamati. Lalu dikatakan hati Tuhan tergerak. Ini ayat bikin saya tersentuh gitu ya. Tuhan dengan misinya begitu besar, urusan begitu besar, dengan orang-orang yang lebih penting barangkali dari si wanita ini, menghentikan semua aktivitas, hanya memperhatikan. Lalu bukan hanya hatinya tergerak, banyak orang melihat banyak kesusahan saat juga banyak orang yang sudah biasa menolong orang kesusahan, di gereja, di sekolah, di rumah sakit. Tapi mungkin hati sudah tidak lagi tergerak karena sudah terlalu biasa kesusahan. Lihat orang susah udah biasa. Tapi hatinya tergerak kali Tuhan Yesus. Lalu kita lihat di ayat 14, Tuhan bukan hanya tergerak tapi menghampiri dan menyentuh si pemuda itu dan jenazah itu bangkit kembali dan hidup. Tapi ayat 16 dikatakan reaksi orang ada dua macam. Takut, tapi selain takut memuliakan Tuhan. Lalu cerita tentang Tuhan Yesus berkembang kemana-mana. Kenapa kehadiran Tuhan begitu bermakna? Saudara, bermakna itu dalam hal ini, dalam cerita ini kita lihat, dia bermakna karena dia mengubah keadaan. Keputusasaan, ketiadaan harapan, sesuatu yang sudah kelam di kepala semua orang, diubah dengan kehadiran dia, dengan tindakan dia, menjadi sesuatu harapan baru, sukacita, keindahan baru, bahkan ketakjuban akan kuasa Tuhan. Ini pertama yang membuat hal yang sangat menarik, perubahan. Barangkali nanti kita akan belajar kalau kita memang mau menjadi orang yang kehadiran bermakna, ya kita harus belajar menjadi orang yang berada dalam kondisi apapun, membuat orang lain mengalami perubahan, lebih ke arah yang positif. Dari keputusasaan menjadi harapan. Dari kekelaman menjadi punya sedikit cahaya walaupun kecil. Tapi kemudian bukan hanya itu. Seorang akan bermakna seperti Tuhan Yesus. Kalau seperti Tuhan Yesus itu mengalami, orang-orang sekitar dia jadi mengalami titik balik karena kehadiran. Titik balik, bukan bolak-balik ya. Orang sudah pikirannya tertuju adalah habis semuanya. Mau apa lagi? Si ibu apa lagi? Ya sudahlah, saya jalani, setelah itu saya mati, sudahlah. Tapi jadi berbalik bahwa hidup ini, walaupun waktu tidak banyak, ini saat yang indah buat Tuhan. Tidak mudah saudara untuk begitu ya. Tidak selalu mudah. Saya juga tidak selalu mudah untuk selalu punya harapan, berpikir positif. Ada saatnya merasa, apa kita masih punya guna ya? Apa kita tuh masih memang jadi cukup berkat buat orang lain? Ada banyak kesusahan, begitu sedikit yang bisa kita lakukan. Kita terbatas. Nah, tapi kemudian yang paling menarik adalah, di sini ada 3 hal yang kita belajar. Selain Tuhan juga menghasilkan perubahan, ada titik balik dari orang-orang jadi mengenal, memuliakan Tuhan. Tapi yang ketiga, yang paling menarik adalah, Tuhan Yesus saja bukan membuat hasil. Hasil itu orang dari mati jadi hidup. Tapi jadi ada manfaat daripada kehadiran. Bukan bermakna itu hadir lalu mencapai sesuatu. Bukan cuma itu pencapaian. Pencapaian bisa terjadi, tapi kalau tidak ada manfaat buat apa? Pencapaian hasil ada, tapi kemudian manfaatnya juga ada. Si ibu tentunya merasa bermanfaat. Si anak juga hidup 2 kali. Ini diberi kesempatan kedua. Tapi yang ketiga yang paling menarik adalah dampak. Kalau dalam dunia pabrik, mereka namanya ada output, ada keluaran, ada outcome, keluaran yang berguna bagi semua di pabrik itu, tapi ada impact. Impact itu orang di luar pabrik pun terkena. Seorang berdampak pada Tuhan Yesus karena satu, menghasilkan sesuatu, membuat orang merasa terberkati, tapi yang ketiga, merasa orang sampai terinspirasi untuk apa yang terjadi. Bahwa Tuhan hadir, saya tidak sendiri di situ. Jadi saudara-saudaraku, kadang-kadang kita lemah, saya juga bisa lemah, capek. Kadang-kadang kita juga nggak tahu mesti bikin apa. Tapi 3 hal itu, kalau Tuhan izinkan kita lakukan, dengan kuasa Tuhan, kita bisa menghasilkan sesuatu buat orang lain. Kita bisa membuat orang lain merasa diberkati. Tapi yang ketiga,
Dampak terindah adalah tanpa banyak ngomong pun kita bisa jadi inspirasi buat orang lain. Seringkali justru orang yang menginspirasi orang lain adalah orang yang sederhana, yang kelihatannya lemah, yang kelihatannya tidak punya banyak. Tapi karena hatinya begitu tulus, ingin menghasilkan dampak pada orang lain, ingin bermakna buat orang lain, dan minta kuasa Tuhan mengalir melalui dia kepada orang lain, sesuatu terjadi. Orang heran, kita pun heran. Bukankah itu kehidupan yang Tuhan kehendaki? Keberhasilan sejati bukankah ada di sana? Kita dibuat heran oleh kuasa Tuhan, orang lain juga dibuat heran pada itu dampak. Tetapi hasil nyata juga ada. Kata-kata kecil, senyum, hati yang tergerak seperti Tuhan Yesus, tindakan nyata menghampiri, dan lebihnya adalah kuasa Tuhan. Semoga ini bisa kita lakukan, walaupun sekali lagi tidak mudah. Tuhan berkati Anda. Baik, terima kasih banyak Pendeta Robi buat apa yang disampaikan. Ada 3 poin, ada perubahan, titik balik, dan juga yang terakhir itu bisa menjadi inspirasi Pak di dalam kehidupan. Dan topik malam hari ini adalah kehadiran yang memberi makna. Rekan-rekan juga sudah mendengar. Mohon maaf juga buat rekan-rekan yang belum sempat mengikuti dari awal apa yang sudah disampaikan Pendeta Robi. Nantinya bisa langsung menyaksikan di YouTube dari Bara Digital Ministry, karena poin atau penjelasannya langsung akan diupload nantinya selepas dari pelayanan live ini. Baik Pak, kita sudah ada komentar dan juga pertanyaan yang masuk Pak. Yang pertama ada dari rekan kita Yonas dari Facebook Pak, Yonas Simon Paulus. Mengapa kasih sulit dipraktekkan orang Kristen Pak? Kalau berbicara tentang kehadiran yang memberi makna, seharusnya kasih itu salah satu ciri khas Pak. Ada buah yang dihasilkan. Dan mengapa itu sangat sulit Pak dipraktekkan Pak? Ya, jadi pertanyaannya adalah, tadi terputus Pak Tulis sedikit, kasih, kenapa kasih itu mempraktekannya susah gitu ya? Iya benar Pak. Mengapa kasih sulit dipraktekkan orang Kristen Pak? Saya nggak mau berteori lah. Lihat pada hidup saya pribadi, kenapa kadang-kadang saya gagal ya mempraktekkan kasih. Bahkan baru-baru ini saya bentrok ya. Juga dengan bentrok dengan orang yang kita nggak kepingin bentrok, kita sayangi sebenarnya kok jadi bentrok. Kalau dievaluasi, kenapa saya memberi makna, hadir memberi makna, tapi maknanya kok jadi jelek? Sebabnya satu, saya memaknai peristiwa itu cuma satu. Kasih susah dilaksanakan karena kita menuntut dari orang lain terlalu banyak. Kita ingin dia begitu. Mestinya kan begitu. Patutnya kan begini. Saya sudah lakukan gini. Mestinya kan begitu. Itu problemnya, kita membuat standar, membuat tolok ukur, dan memaksa orang diukur oleh tolok ukur kita. Tapi kita tidak pakai tolok ukur itu untuk diri kita sendiri. Itu problemnya, sulit mengasihi. Mestinya dia begini kan. Ada orang susah, pinjam duit dikasih, terus datang lagi pinjam duit kasih lagi 3-4 kali. Mestinya dia tahu diri kok, memperbaiki diri dan lain-lain. Tapi barangkali kita mesti lihat dari sisi lain. Kalau dia sudah sampai pinjam duit, itu berarti udah kepepet, dia udah punya kesusahan. Sampai 2 kali, berarti dia sudah mencoba, gagal lagi. Ketiga kali, berarti dia gagal lagi. Ada apa? Barangkali problemnya bukan tugas kita nyari duit, ngasih duit, tapi menolong dia keluar dari masalah dia. Dan masalah itu mungkin bukan soal duit, pola kerja, pola pikir, mindset, skill set, atau berada di lingkungan yang salah. Kita nuntut dari dia, mestinya kamu tahu diri. Jangan-jangan mestinya kita yang tahu diri. Kita belajar dulu. Kira-kira gitu, Bung Tony. Wow, terima kasih Pak. Ini benar banget Pak. Kadang-kadang ini yang terjadi Pak dalam kehidupan kita. Dan itu perlu belajar terus Pak untuk lebih baik lagi. Ada pertanyaan Pak dari YouTube Pak, dari rekan kita, ini namanya Langkah Kecil ya Pak. Shalom Pak Pendeta, bagaimana kita bisa memaknai kehadiran kita dalam keluarga sedangkan orang tua sering membandingkan kita dengan saudara kita? Mungkin ada anak-anak yang merasa bahwa saya hadir pun dibandingkan, dan untuk memberikan makna pun bagaimana Pak cara dalam situasi ini Pak? Oke. Saya juga sempat hidup dalam kondisi, bukan orang tua kita benci kita ya, bukan. Dia sayang dan dia ingin
kita mencapai puncak prestasi kita, potensi kita terpakai. Problemnya, cara dia itu membanding-bandingkan. Sehingga kalau dia hadir, kita rasa hidup kita jadi, maknanya apa? Saya nih orang nggak pernah berhasil, begitu kan jadi gambar. Saya ini tidak cukup punya potensi, dia lebih baik dari saya. Saya tidak berhasil menyenangkan orang tua, saya gagal, saya tidak baik, saya punya problem, orang lain lebih hebat. Tanpa sengaja, pesan itu tertanam ke dalam batin kita, ke dalam memori kita. Jadi bagaimana kita menghadapi kondisi gitu? Oh, jangankan nanti ketika Anda tinggal di rumah, kerja di kantor juga bos bisa banding-bandingkan. Ya, kok orang itu jual produk itu laku, kamu kok nggak laku-laku? Dia di pasar sana berhasil, kok di sini nggak berhasil? Biasalah manusia diklasifikasikan. Sekolah aja anak di ranking kelas 1 sampai 30, ini anak terbodoh, terpinter gitu ya. Ya, saya membayangkan tuh 2 putri yang jago main badminton itu yang membuat kita bangga sebagai orang Indonesia. Waktu sekolah apa angkanya bagus terus gitu ya. Gimana kalau gurunya, kamu cuma bisa nepokin kok aja, belajar kurang pinter. Barangkali kalau sampai begitu gimana ya? Nah, saudara, pertama-tama adalah, ya ini klasik, tapi saya ingat mentor saya berkata gitu, saya ajukan pertanyaan sama ya, kamu mau lebih dengar suara orang tuamu atau suara Tuhan? Loh, kok tiap hari dengar suara orang tua, saya nggak dengar suara Tuhan, kalah dong suara Tuhan, saya bilang. Nggak, kamu baca nggak firman Tuhan kau apa? Kau biji matanya. Dia mati untukmu, dia bangkit untukmu. Berapa banyak yang dia berikan bagimu, dia berdarah buatmu. Berarti kan kamu sangat berharga. Kamu sangat berharga buat dia. Jadi orang tua juga ngomong juga bukan mengatakan tidak berharga, cuman kita dibanding-bandingkan. Tunggu dulu. Yusuf itu kan anak yang dianggap paling kecil di keluarganya, cuma pakai bisa jubah indah, ngeritikin orang lain. Nggak dianggap punya kelas, kakaknya pekerja hebat. Tapi siapa yang kemudian hari jadi raja? Kalau kita lihat tulisannya begitu kan. Lihat murid Tuhan Yesus, ini si Petrus orang hebat, Yakobus ini. Tapi siapa yang sangka Yohanes yang ada Injilnya, surat-suratnya, seorang hanya bisa nyandarkan Tuhan Yesus, anak yang anak elok, anak rumahan gitu istilahnya. Siapa yang sangka Timotius yang dipakai oleh Paulus, diajak Paulus pergi itu, yang kemudian hari terpisah Paulus bilang, aku rindu untuk padamu juga, kehadiranmu bermakna bagiku karena ketulusan hatimu dan sebagainya. Seakan-akan Timotius itu ada yang menghasilkan begitu banyak melanjutkan pekerjaan di Paulus. Orang nggak sangka. Jadi kalau kita kalau sudah dengar kata kamu kalah dengan kakakmu gini, sikap kalau saya sekarang kalau ada orang ngomong begitu, saya pertama bandingkan, oke, apa yang terbaik pada diri dia yang saya bisa ambil alih, saya pelajari. Tapi nomor 2, saya juga coba lihat sisi positif saya yang mungkin dia juga nggak bisa. Semua pembandingan itu problemnya satu, dia lebih hebat. Dia sebutkan kelebihan sana, sebutkan kejelekan kita. Itu yang bikin jadi masalah. Sama Saul masih Daud juga. Situ mau lawan Goliat, dari muda dia perang dulu. Kamu masih muda, mau lawan dia. Betul nggak begitu? Nah, jadi jangan kita juga mau ditenggelamkan melihat kelemahan kita membandingkan kelebihan orang lain. Oh sama, saya pendeta, tapi kalau pendeta-pendeta yang lain, saya bilang, aduh ini pendeta yang lain, betul-betul ya, tampilannya itu begitu kudus, hikmat, ngomongnya juga manis. Saya orang kasar, kemana-mana orang pakai lengkap, saya pakai oblong, lalu pakai sepeda kemana-mana, ya makan pinggir jalan juga. Sebelum pandemi lebih gila lagi, orang nggak akan tahu. Kadang-kadang pikir, iya kalau pendeta hebat, satu hari pernah di airport, saya pakai celana pendek, oblong sama ransel, lagi makan itu keluar, ada pendeta yang terkenal. Dan dia tahu saya lagi, ampun. Untung dia lagi sibuk dan teman, cuma tangannya diangkat. Kalau dikenalin orang sama teman-temannya, mungkin orang-orang hebat, ini pendeta Robi, Tapi saudara gini, jangan lihat kelemahan kita nih. Oke, saya mungkin nggak bisa berpakaian pantas-pantas gitu ya. Memang nggak hobi juga. Tapi satu, kalau taruh di gunung, pasti saya menang sama dia. Tidur di bawah pohon aja saya bisa nyenyak. Ya, nggak ada makanan, saya naik aja pohon cari apa yang bisa dimakan. Pernah berhari-hari begitu ya hidup. Dia kan belum tentu kalau nggak ada McDonald bisa bertahan. Jadi lihatlah juga sisi positif yang Tuhan berikan pada diri kita, bandingkan waktu sisi positif orang lain. Tapi yang bagus pada dia yang kita nggak punya, boleh diambil kita. Tapi jangan membiarkan gambar diri kita ambruk. Ya memang, saudara,
Dalam hidup sepanjang perjalanan ada dua kuasa yang kita pakai, dua suara. Suara dari Tuhan atau suara dari kuasa lain mengatakan kau tidak mampu, kau tidak berharga, udah diselamatkan kamu kok kayak gitu macem, kamu tuh orang buangan, orang sia-sia Kristus sang penuduh istilahnya si jaksa rohani. Dan kadang-kadang kita ikut dengan si jaksa rohani itu, kita mendukung dia. Itu problemnya berangkat. Janganlah, jangan dengar suara Tuhan Yesus saja. Terima kasih. Wow, terima kasih Pak. Ini satu penjelasannya sangat baik. Rekan-rekan juga menyampaikan terima kasih Pak buat penjelasannya. Ada satu pertanyaan Pak dari Facebook, dari rekan kita koleksi novel. Dia menyampaikan, Pak, bagaimana cara agar tetap sukacita dalam waktu susah, walaupun keadaan susah Pak, artinya. Kadang-kadang ketika kita sedang susah untuk menjadi bermakna bagi orang lain di kehadiran kita tuh nggak mudah Pak. Oh, kadang-kadang ini perasaan tertolak dulu hadir Pak. Iya, namanya koleksi novel, suka koleksi novel ya. Kebetulan saya lagi mau bagi-bagiin novel saya, cuma bahasa Inggris, saya mau mengosongkan rumah saya supaya makin bisa mengurangi beban di rumah. Terus ya ini pertanyaan Anda sangat baik ya. Tapi satu hal yang kita katakan, pertama kita jujur pada diri kita ya. Berapa hari ini saya dalam kondisi moodnya nggak enak karena benturan sama orang, nggak sengaja, kita nggak ada mau, tapi benturannya keras itu. Saya merasa bersalah, saya nggak tahu mulai dari mana memperbaiki, cuman saya pikir ini mesti diperbaiki. Nah, tetapi ketika masuk kantor, saya sengaja kerja di kantor menjauh dari banyak orang, supaya, karena di kantor tuh ada tata usaha yang sangat lembut hati, ada seorang ibu tua dan beberapa orang muda. Kalau kita datang sana, itu kayak keluarga kan. Saya tuh merasa itu kayak keluarga, itu luar biasa tuh di gereja suasananya. Tapi yang paling menarik adalah ketika saya datang duduk, ada salah satu sekretaris, belum makan ya Pak Pendeta, belum mau makan apa hari ini? Aduh, kamu kok perhatikan? Ya jangan pusing katanya. Yang 3 minggu lalu saya pesan makanan, saya masih utang 20.000. Terus dia bilang, udah jangan dipikirkan. Tapi yang paling menarik adalah saya bilang, nggak tahu saya mau makan apa nih, lagi banyak kerjaan, nggak tahu lagi banyak pikiran. Saya bilang, jujur. Pertama, nomor satu, jujurlah. Ketidakjujuran, kepura-puraan tuh menambah kita satu medan perang lagi. Kalau kita lagi terpuruk, kita stres, kita sedih, kita galau, nomor satu kita akui dulu. Kalau kita nggak mau ngakui, lalu kita nggak jujur sama diri kita, maka yang diisi cuma perasaan marah dan kecewa dan pahit. Tapi kita akui, hari ini aku terpukul, aku bikin salah, mungkin aku marah, akui dulu, itu satu. Lalu kepada orang dekat kita, saya lagi bad mood, saya lagi kondisi yang nggak baik, jelek. Di tengah gitu ada orang minta konseling lagi. Cukup serius masalahnya. Tadi juga begitu. Aduh, Tuhan, sekarang Tuhan negur saya, capek nggak capek, kamu jangan lihat kesedihannya, tapi lihat kamu tetap bisa mengalihkan kehadiran bermakna. Kehadiran bermakna. Dan itu rekan kerja di kantor tuh berkata, jangan pusing dah, tenang aja, nanti jangan pikirin makanan, kalau perlu apa bilang aja, saya akan bantu, nanti minum dan itu sangat menolong, kehadiran dia ngomong begitu ya. Nah, kita tapi pertama sorry ya, saya mungkin nggak terlalu ramah seperti biasa, saya lagi banyak pikiran, akui dulu itu. Atau kita akui juga, sorry, aku kalau kurang senyum, ini lagi bad mood, lagi bete, lagi banyak masalah itu. Atau aku baru bikin kegagalan, kita akui, aku baru bikin kegagalan. Pertama, pengakuan. Lalu bicara sama orang dekat. Ketiga, yang saya belajar adalah satu, berdoa. Tuhan, ini apalagi seumur saya gitu ya, ini udah jalan panjang sama Tuhan, tetap bisa bikin kesalahan yang goblok-goblok gitu. Kesimpulan satu, Tuhan, sepanjang jalan makin tua tuh cuma satu kelebihan kita, makin banyak kesalahan dan makin merasakan banyak pengampunan dan pembelajaran dari Tuhan. Jadi orang tua kalau dengar hal saat ini jangan sombong ya, wah saya makan asam garam, bukan masakan asam garam, darah tingginya udah kebanyakan. Ya, belajar kita lebih tahu banyak kesalahan kita dan pengampunan Tuhan. Tapi kita akui juga, saya masih bisa bikin salah dan kesalahan saya udah berulang kali kok bisa salah juga. Bisa, karena kita ada saat titik lemahnya. Saya kalau belum makan, lagi alergi naik, terus diganggu dengan pertanyaan yang aneh-aneh, dihakimi, dimarahin, itu bisa meledak. Tiap orang harus tahu tuh, ada yang gampang marah kalau lagi lapar. Ya kalau wanita ada pada saat-saat tanggal-tanggal tertentu itu keluar dari itu gampang rapuh. Kita akui dan kita bawa kepada Tuhan. Kalau saya begitu barangkali yang saya bisa katakan ya ini
koleksi novel. Saya pengen tahu koleksi novel apa ini. Dari Margate atau koleksi novel apa. Kebetulan saya penggemar novel memang. Terima kasih. Ya. Oh, terima Begitu, Pak kasih Tony. dan juga rekan-rekan yang sudah bertanya, Pak. Ada pertanyaan berikut, Pak, yang disampaikan kepada kita berkaitan dengan kehadiran yang memberi makna. Terkadang ada beberapa orang yang malah justru lelah, Pak, ketika dikatakan memberi makna. Karena satu sisi dia merasa bahwa apakah saya harus tampil sempurna atau harus mencukupkan kebutuhan orang, atau ketika saya harus hadir justru orang itu harus bahagia dan sebagainya. Justru kayak wah, ini kehadiran itu apakah dipaksakan atau natural, Pak? Dan justru kenapa kadang-kadang dalam tahap ini rasanya lelah, Pak. Selalu ingin tampil yang terbaik kepada orang. Artinya kehadiran itu membawa suasana yang berbeda, tetapi justru kita yang lelah, Pak. Baik, Pak. Saya sangat mengerti itu. Apalagi hamba Tuhan kan dituntutnya bisa selalu penghibur, selalu bisa menguatkan dan lain-lain. Tapi saya menemukan dalam, kalau boleh saya share pengalaman dengan jemaat, bukan saja saya jadi gembala bagi mereka, tapi jadi teman. Ada saatnya juga saya katakan, gimana masalahmu, selesai belum? Yuk keluar, yuk ngopi, yuk makan, yuk ngobrol. Tapi saya bukan in the best mood loh. Kita bukan konseling, kita ngobrol aja, saling curhat yuk. Lalu saya cek dia, kenapa Pak Pendeta? Ya saya lagi banyak pikiran soal apa. Ya saya buka, ya soal begini-begini. Saya taker lah, tapi saya bilang ya begini, ya sama lah. Kalau masalahmu begini, aku masa biasa. Cuman saya tetap melihat Tuhan. Lalu kita bandingkan apa yang Tuhan lakukan. Dia bilang ini the best counseling. Gitu. Kita nggak counseling, cuman curhat aja, berbagi. Nah barangkali ini ya bukan transparansi, authenticity ya, otentik ya, otentik lah bahwa kita tuh jadi orang tidak pernah selalu sempurna, tidak pernah kita selalu bisa, tidak pernah selalu kita kuat, tidak pernah, tetapi kita kembali kepada Roh Tuhan karena Roh Tuhanlah yang memberi kekuatan, yang memberikan daya tahan untuk mengasihi dan ke generosity ya, apa namanya, ke hati yang mau berbagi, dan Roh Tuhan juga yang memberikan kontrol. Jadi ketika kita mengakui kita lagi lemah begini-gini, sekaligus kita akui juga aku lagi butuh Roh Tuhan, roh kekuatan, roh keteguhan, roh kontrol, dan roh yang memberikan kasih. Jadi jangan semua itu didasarkan pada kekuatan diri sendiri, nggak tahan. Masalah makin kompleks. Jangankan masalah orang jauh-jauh, yang di keluarga juga nggak gampang. Suami istri 2 orang aja udah susah begitu kan. Yang satu maunya tidur belok sebelah kiri ranjang, terus maunya sebelah kanan ranjang. Sedang ranjang nempel tembok. Yang begitu aja bisa ribut kan begitu kan. Yang handuk basah tolong diubah itu juga kadang susah. Ada orang nggak mau ganti. Tetap gantung handuk basah di ranjang. Itu manusia memang begitu gitu ya. Nah, ya sudah. Sekarang masalahnya begini. Kalau kita memang lagi susah, tidak bisa, nggak usah tampil itu seadanya aja. I'm not in a good position. Saya bukan dalam kondisi yang terbaik. Tapi saya ingin melayani Tuhan, melayani kamu, berdasarkan kuasa Tuhan. Pada Tuhan juga kita bilang, Tuhan jujur aja. Pada saat ini saya sedang lemah, saya sedang capek, tapi saya mau mengandalkan kuasa Tuhan. Dan saat ini saya dalam kondisi seperti itu loh. Dan ternyata itu lebih indah loh. Ternyata lebih indah setelah jalan ini. Iya ya, berapa menit indah juga ya. Dan firman Tuhan itu jadi bukan hanya buat orang lain, terutama buat diri kita sendiri. Itu nomor 1 gitu. Titik balik gitu ya. Perjalanan di dalam kekelaman, kesedihan bisa ketemu dengan perjalanan jadi perjalanan yang indah gitu. Ketika kita menjumpai Kristus. Jangan coba disembuhkan sendiri tuh anak, jangan coba dibangkitkan sendiri, jangan komplain aja sama Tuhan. Tuhan memperhatikan dan Tuhan minta kita berhenti sebentar. Begitu Pak Tony barangkali ya. Oh, terima kasih Pak. Ini satu rekan-rekan juga menyampaikan terima kasih Pak. Ini penjelasan yang sungguh menginspirasi dan menjadi bekal buat rekan-rekan. Ada yang bertanya demikian Pak. Dan saya kira Tuhan yang inginkan itu ya. Saya kira itu yang Tuhan inginkan barangkali ya. Tidak berpura-pura, sehingga makin besar ruang buat dia, rohnya untuk memasuki diri kita dan mengubah kita terus. Dan kita makin tahu artinya bergantung. Bukan mencapai. Kita tuh orang modern tuh dipengaruhi filosofi harus mencapai ini. Kau bisa. Bisa kejeduk nanti sama-sama. Satu aja. Aku nggak bisa, tapi aku lebih bisa.
Aku nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak apa-apa, asal aku bisa bergantung pada Tuhan dan mau belajar dari Tuhan dan mau diubah. Nanti semua akan tercapai juga. Betul nggak? Ya kan, Benar, asal Pak. kita mau diubah Tuhan, mau belajar, ya bisa bergantung pada Tuhan. Itu yang tidak bisa, dan bisa jujur. Kalau kadang-kadang kita juga lagi rapuh gitu. Saya kira itu yang paling penting, saudara. Wow, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan Pak. Ketika berbicara memberi makna, kadang-kadang ada orang yang menganggap dirinya bahwa saya mengalami kekurangan, saya keterbatasan. Bagaimana saya bisa memberi makna sementara diri saya sendiri punya keterbatasan dan sebagainya, Pak. Jadi sudah ada image yang negatif terhadap dirinya. Dan ada pengalaman nggak dari Pendeta Robi ketika menghadapi orang-orang seperti ini? Apa yang Pendeta Robi bisa lakukan atau mungkin ada pengalaman sendiri, Pak? Kadang-kadang kita menemukan di dalam Begitu Anda ngomong, keluarga, saya teringat lingkungan. seseorang. Ya, ya, saya teringat seseorang seperti itu. Pinter enggak, tampilan enggak bagus, rajin enggak, kerja hebat juga, prestasi kagak, duit juga nggak punya, pergaulan sosial. Cuma dia cuma bisa senyum tuh orang. Dia cuma bisa senyum, ya. Dia bisa senyum dan dia membesarkan satu orang di rumah dia yang mestinya nggak usah dia besarkan. Dia bilang, saya kagum lihat orang itu gitu ya. Itu orang nggak punya banyak, tapi dia tidak punya banyak itu dia makin bergantung sama Tuhan. Jadi kalau Anda katakan saya nggak berhasil dalam kerjaan, sekolah saya nggak berhasil, oke, so what? Ketika kita 10 menit mau mati, itu semua gelar-gelar, duit, tapi nggak kepake semua kan. Tapi kuncinya adalah, apakah sepanjang ini kita coba berjalan sama Tuhan dan merasakan kuasa Dia nggak? Kalau di tengah kita tidak bisa ini, tidak bisa ini, tidak bisa itu, apakah arti saya tidak bermakna? Ataukah sebaliknya? Seperti Ayub, anak meninggal, rumah hancur, ladangnya kemakan sama hama, sapi dan kontanya hilang dan lain-lain. Tapi justru dalam kondisi gitu, dia hadir sebagai orang yang tetap ingat Tuhan. Tidak berarti selalu memuliakan Tuhan, bisa malah juga dia sama Tuhan gitu, mempertanyakan kenapa aku ninggalin. Tetapi Tuhan tetap menjadi pusat perhatian dia. Barangkali itu, saudara, bahwa kita satu hari kita katakan, kenapa ya Tuhan saya harus mengalami ini? Kenapa pacar saya mesti putus? Kenapa ya Tuhan saya kok punya sakit ini? Kenapa Tuhan kok kerjaan saya gonta-ganti? Kenapa saya harus diberhentikan? Saya kehilangan banyak, saya tidak punya banyak. Tetapi saya bersyukur saya bisa bertanya pada Tuhan karena berarti saya punya Tuhan. Barangkali itu yang paling penting, saudara. Ini pandemi ini menolong kita banyak ya. Membuat kita jadi mikir semua punya, tapi kalau nggak ada Tuhan, begitu kehidupan berhenti mau kemana kita? Misalnya, semua punya, tapi kalau nggak ada kedekatan sama Tuhan, apakah ini bukan saat yang paling membosankan, paling menggalaukan, dan paling... Tapi kalau ada Tuhan, walaupun kita kadang-kadang goncang, bingung, sedih, nggak tahu mesti bikin apa, kita tahu tempat lari kemana tuh memeluk Dia, kita tolong. Dan Anda di tengah kelemahan Anda bisa lakukan itu. Dan orang akan heran, tampak Anda. Tapi kalau Anda punya segala-gala, punya gedung berhasil, bikin yayasan, bikin apa, khotbah luar biasa, tapi dampaknya orang bukan terinspirasi, cuman goyang-goyang kepala, itu repot. Saya kira itu yang paling penting ya, menginspirasi. Ya ini hanya satu, sekali lagi, kita tidak punya banyak, tapi kita punya ruang buat Tuhan memasuki hidup kita, merubah kita. Itu nomor satu, yang paling punya kerinduan lebih dekat sama Tuhan. Dan itu orang miskin, orang tidak berpendidikan, orang cacat, orang apapun bisa. Bahkan makin banyak kita nggak punya, makin bisa ruangan besar untuk Tuhan memasuki hidup kita. Dan itu udah banyak contohnya. Ya. Begitu Pak Tony. Wow, terima kasih Pendeta Robi. Ini nggak terasa Pak waktunya juga ya. Ada satu pertanyaan terakhir Pak sebagai pertanyaan penutup Pak. Mohon maaf juga buat rekan-rekan yang sudah menyampaikan pertanyaan, namun karena waktu belum sempat dibahas malam hari ini. Ada rekan kita yang bernama Ervina dari Facebook Pak. Ervina Vina. Kita akan tampilkan. Ini sepertinya pengalaman Pak. Shalom, selamat malam Pak. Saya berusaha berteman dengan tulus. Tetapi terkadang saya malah kena fitnah dalam pertemanan tersebut. Padahal saya nggak tahu apa-apa yang terjadi antara teman-teman saya.
Nah, bagaimana saya bisa tetap memberi makna dalam situasi seperti ini, Pak? Kadang-kadang ketulusan itu kurang dipahami dengan baik oleh mungkin rekan-rekan kita, Pak. Ya, Yusuf juga mengalami seperti itu kan. Dia nggak pernah kepikir kenapa dilempar ke sumur terus jadi budak. Dia nggak pernah tahu loh apa yang dia lakukan nggak sengaja. Dua hal yang kita bisa pelajari. Pertama, mungkin tanpa sengaja kita punya pola-pola gaul, pola berelasi, pola komunikasi yang buat kita oke, maksud kita tulus, tapi buat orang lain jadi ancaman atau jadi gangguan atau bahkan menyakitkan. Bisa. Kita nggak sengaja punya pola yang seperti itu. Atau kedua, memang kita berada di tengah orang-orang yang memang dia punya masalah. Masalahnya bukan di diri kita. Ya. Nah, kalau sampai begitu, teruskan ketulusan kita, tetapi tambah satu, ketulusan dengan kebijaksanaan. Kita tulus tapi tidak bijaksana, jadi repot juga gitu ya. Ya, misalnya ada orang dua pacaran, teman baik pacaran, dapat pacar, gue punya pacar, gimana pendapat lu gitu ya. Nah, baru dikenalin sama pacarnya 2 hari, pacarnya senang sama kita bergaul. Lalu kita bilang, jangan tuh pacar kelihatannya orangnya nggak beres, orangnya tuh kelihatannya suka lilik-lilik orang lain selain dirimu, buktinya aku dililik. Maksudnya sih tulus, sebagai teman. Coba pandangan, lo ini mau ngerebut. Kan bisa terjadi begitu ya. Bisa kan terjadi seperti itu. Jadi, ya kalau kita mau mengatakan hal itu, kita harus katakan dengan bijak. Jadi kesempatan itu kita memaknai apa? Dalam pergaulan, kadang-kadang banyak hal yang tidak enak terjadi. Kita bermaksud baik, udahnya kita kemplang gitu ya. Kuncinya satu barangkali. Dari setiap pengalaman enak nggak enak, Tuhan kita minta, Tuhan ajari aku mesti dapat makna apa dari sini, aku mesti tumbuh apa. Jadi pengalaman gak enak pun, kerugian, kegagalan, keterpurukan, semua bisa menjadi kelas yang baru dari Tuhan. Kita bisa naik kelas. Kemarin saya konseling seorang, dia mengalami satu pengalaman sangat berat, dan dia katakan, melalui ini saya yakin Tuhan suruh saya naik kelas dalam hidup spiritual saya. Dan ketika kami ngobrol, kami tiba, simpulan sama. Masalahnya belum selesai. Cuman sekurangnya dia sudah melihat dari orang yang kelasnya lebih tinggi dalam hidup perjalanan spiritual. Kira-kira begitu. Ya, kelasnya lebih tinggi. Dulu ada orang biasa kalau diperlakukan tidak enak, kelas biasa, perlakuan saya tidak enak, saya perlakuan kamu tidak enak. Tapi ada orang yang kelasnya lebih tinggi lagi. Saya diperlakukan tidak enak, saya mulai mikir kenapa. Tapi ada lebih tinggi lagi. Saya diperlakukan tidak enak, saya tahu ini kenapa, saya tetap perlakukan kamu dengan baik. Yang keempat, saya bilang tidak enak, saya tahu nih kenapa, saya bilang kamu dengan baik dan saya mendoakan kamu dan mendoakan diri saya, minta Tuhan tolong apa yang mesti saya ubah. Dan terakhir, apapun orang lakukan sama saya bersyukur pada Tuhan. Kelasnya beda kan? Terima kasih Pak Tony. Oh, terima kasih banyak Pendeta Robi. Ini satu penjelasan yang sangat baik buat kita dan mewakili juga rekan-rekan yang sudah menyampaikan ucapan terima kasih juga kepada Pendeta Robi. Dan seperti biasa Pak, di akhir acara mungkin ada statement yang Pendeta Robi mau sampaikan buat rekan-rekan dan setelah itu bisa menutup dalam doa Pak. Saudara, kalau lihat tadi Lukas 7, Tuhan Yesus membuat kehadirannya memberi makna luar biasa. Kita tidak selalu bisa begitu dan memang itulah kita. Kita bukan Tuhan. Tapi kita bisa ambil makna bahwa kalau Tuhan izinkan kita tumbuh dan menghasilkan makna pada orang, itu bisa terjadi. Walaupun di tengah kelemahan kita, asal kita jujur. Kita lakukan itu bukan sebagai tugas, bukan sebagai misi, tapi karena itu diri kita sebagai anak yang sudah ditebus, diselamatkan, diberikan Roh Kudus. Otomatis mestinya kalau kita makin tenang dengan Roh Kudus, dipelihara oleh Roh Kudus akan membuat kita jadi memberi makna pada hidup orang. Di tengah segala kelemahan, ketidakmampuan, justru kita jujur, saya tidak bisa. Saya nggak bisa seperti kamu, saya tidak bisa memenuhi harapanmu. Kalau semua kita nggak bisa lakukan, yang kita bisa lakukan kan cuma berdoa. Saya bersyukur 1 bulan ini saya mendoakan beberapa orang, satu persatu dijawab oleh Tuhan. Yang mungkin tadinya bisa sakit berat, saya nggak tahu mesti bikin apa, jarak jauh saya ingin bantu, tapi saya nggak tahu caranya gimana. Saya bilang Tuhan saya nggak tahu dan sedih nih guys. Saya hanya bisa mendoakan tiap hari. Kemarin dapat kabar tidak separah yang diperkirakan. Aduh, puji Tuhan. Yang satu juga saya rasa saya doakan, ada di rumah sakit, sekarang sudah bisa pulang ya. Jadi kalau kita udah saya tidak berdaya, bahkan itu juga bagus. Jadi kita buka ruang untuk doa dan
kita mengandalkan kuasa Tuhan yang bekerja. Semua bekerja bukan karena kita, karena Tuhan. Barangkali itu yang paling penting. Baik, terima kasih Pak. Apakah masih boleh satu pertanyaan Pak? Ini kayaknya rekan kita butuh jawaban Pak. Ya, Dari oke. Nggak ada masalah, saya lagi waktunya ada. Oke, dari rekan kita Luciana Pak. Kita akan tampilkan dari YouTube. Pak, saya ingin bertanya, ya, kenapa sih saya dikasih sakit radang, sendi lutut? Saya ingin sehat Pak selalu, tapi dikasih sakit. Mungkin banyak yang mengalami situasi demikian. Harapan kita sih selalu sehat. Tetapi pada kenyataannya terkadang ada sesuatu yang nggak menyenangkan itu datang hadir dalam hidup kita, Pak. Ya. Oke, saya cerita pendek saja. Dulu saya punya sakit mah, selalu sakit mah, gampang kembung, sakit perut, dan diobati bermacam-macam sampai umur 19 tahun nggak pernah sembuh. Lalu kena liver nggak sembuh. Apa sih ini, kenapa, Win? Lalu mentor saya berkata, mungkin penyobatannya bukan di soal obatnya, bukan perutnya, bukan livernya, mungkin di sininya mulainya. Mulainya di sini dan di hati kamu. Kamu harus belajar bersyukur lebih banyak. Sederhana sekali, kamu bersyukur tiap hari, hitung tiap hari berkat Tuhan, ya, dan hilangkan kekhawatiran, hilangkan perasaan bahwa kamu tuh jadi kurban dunia dan orang tidak senang sama kamu. Mulai dari situ. Dan yang menolong saya melakukan itu. Benar loh, ketika mulai menyadari, oh saya ini berharga di mata Tuhan, saya orang lain tuh nggak selalu jahat, orang tidak sakit mahnya hilang. Malah saya jadi suka makan, jadi gemuk. Lalu kemudian sakit levernya itu kamu kerja terlalu keras. Kenapa kamu kerja keras? Kamu ingin berprestasi. Bisa nggak kalau saya berprestasi? Slow down, biarkan Tuhan. Saya mulai tahu kapan mesti istirahat, kapan bisa main, dan akibatnya itu juga sembuh secara ajaib. Barangkali penyakit kadang-kadang Tuhan berikan karena Tuhan memberikan hal yang lebih indah. Kalau itu nggak diberikan sakit itu, kita akan istilahnya tetap nggak naik kelas, tetap di kelas 2. Ya, sama di kelas 2 kita boleh minta bawa pembantu bawain makanan. Udah kelas 3 nggak boleh pembantu, bawa makanan sendiri, masak sendiri, makan sendiri, cuci piring sendiri. Kok Tuhan jahat? Bukan Tuhan jahat, Tuhan lagi ngajar kita kedewasaan lebih tinggi. Jadi kalau sakit tidak selalu sakit tuh. Kenapa? Itu karena ada apa-apa. Mungkin karena sakit bukan di badan. Bisa juga. Karena Tuhan ingin kita naik kelas. Carilah. Jadi sakit itu seringkali penyebabnya juga adalah karena kita mikirin sakit terlalu banyak. Jadi bisa juga kita lihat, aduh sakit lututku tiap hari. Coba pergi ke tempat rumah orang yang kakinya nggak ada. Lihat orang yang kakinya kecil sebelah. Lihat kaki orang. Mungkin Anda bersyukur punya lutut yang sakit gitu. Itu saja buat saya. Belajar naik kelas. Jadi sakit itu seringkali juga disebabkan karena kita terlalu banyak mikirin diri sendiri. Tidak selalu ya, tapi bisa. Terima kasih, Bung Tony. Wow, terima kasih kalimat terakhir itu selalu belajar untuk naik kelas, Pak. Ini satu penguatan juga. Ya. Baik, Pak. Saatnya kami persilakan kepada hambanya Pendeta Robi Chandra untuk menolong kita di dalam doa, Pak. Buat rekan-rekan juga. Mari kita berdoa. Ya. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih untuk malam hari. Ketika kami rapuh, ketika kami galau, ketika kami merasa tidak berdaya, ternyata Tuhan bisa menolong kami menjadi orang yang ketika hadir memberi makna. Entah hadir dengan kata-kata, dengan virtual, atau apapun Tuhan bisa memberi makna pada hidup kami. Dan Tuhan, kami mohon kasihan Tuhan, supaya kami betul-betul tiap hari bergantung pada Tuhan, merasakan kebaikan. Kami mohon Tuhan, saat ini yang sakit, Tuhan boleh angkat sakit, tapi lebih itu kami memaknai sakit ini. Karena Tuhan ingin kami lebih dekat, lebih menjadi berkat, menjadi makna bagi banyak orang yang lebih sakit dari kami. Kami ingat di tempat ini seorang di Lampung yang betul-betul menderita sakit di tengah segala kekurangan. Oh Tuhan, kasihanilah hamba-Mu di sana supaya ada jalan untuk mengobati. Kami juga ingat seorang yang terbaring baru saja sembuh, tolonglah jamah dia Tuhan, mengerti. Dan kami bersyukur untuk orang yang tidak terkena kanker setelah doa dijawab. Kami mohon juga pimpinan untuk Lulu di Sukabumi agar lututnya bukan hanya sembuh, tapi dia bisa memaknai bahwa dia beruntung Tuhan, dan dia bisa banyak orang yang perlu dia tolong. Nah, Tuhan banyak yang minta, yang sedih, yang terpuruk, yang kehilangan uang, yang celakakan orang sekitarnya, atau melakukan tindakan salah sehingga keluarga. Ampuni semua Tuhan, kasihani kami, dan kami mohon Tuhan, kami boleh belajar lebih lanjut,
bersama Engkau. Terima kasih kami boleh punya Allah seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bung Tony. Amin. Sekali lagi terima kasih buat tambahnya dan juga buat rekan-rekan yang belum sempat mengikuti dari awal bisa langsung menyaksikan di YouTube dari Bara Digital Ministry. Baik, bersama saya dengan Bu Astoni dan segenap tim yang sudah melayani. Thank you banget, terima kasih dan sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.